siang. Siang. Nih udah mulai siang, jadi masih pada semangat nggak? Alah, lemas lah. Udah mulai pada lapar ya sih? Belum istirahat. Belum istirahat? Belum. Dan tadi kemana aja? Main game. Mainan game, mainan. Nah sekarang sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, semoga pembelajaran ini kalian bisa masuk ya materi-materinya ya. Terus Ibu ingin presentasi dulu. Tiwi Dwi Saputri ada? Iya ada. Oke, Taufik Fahri Junada. Dimas ada. Sekarang kita akan mempelajari tentang materi yang minggu kemarin. Masih ada yang ingat nggak? Oh, Iya. editorial pintar. Teks editorial. Teks editorial adalah apa? Teks yang ditulis oleh redaktur utama, media, berisi pendapat mengenai suatu peristiwa atau opini. Iya, benar sekali Mbak Tiwi ya, pintar. Editorial itu sama aja kayak kalian itu membuat suatu berita, tapi beritanya itu dari pendapat diri kalian sendiri. Berarti pendapatnya, kalau pendapat dari diri kalian sendiri berarti bersifat apa? Opini. Nah, kita akan lanjut ke yang kedua. Yang kedua kemarin itu kita bahas apa? Fungsi. Fungsi. Ya, fungsinya apa? Ayo. Fungsinya untuk mempengaruhi dan meyakinkan pembaca. Mempengaruhi dan meyakinkan pembaca. Kenapa harus pembaca itu harus dipengaruhi? Agar yakin. Agar yakin, benar. Tertarik. Benar, pintar sekali. Baca itu harus diyakini dengan beritanya kita. Kita kan mau nih orang baca beritanya kita, wah orang ini yakin nih bacanya, ya kan? Selanjutnya kemarin kita bahas apa? Ciri-cirinya apa? Yang pertama, yang paling utama yang tadi pernyataan dari diri sendiri itu artinya apa? Opini. Opini. Kedua, Memiliki kritik terkait isu yang iya benar. Jadi yang kedua adalah dikritik. Teks editorial itu adalah suatu bentuk kritikan. Jadi misalnya nanti anak-anak ingin membuat suatu pernyataan tentang isu yang terkait sekarang apa yang lagi viral. Kalian ingin membuat pernyataan tentang undang-undang kekerasan seksual. Menurut kalian adanya undang-undang kekerasan seksual itu bagus apa enggak? bagus. Bagus. Kenapa bagus? Menjaga diri. Jadi dengan adanya undang-undang kita nggak takut nih. Misalnya kita dilecehkan. Ya. Kalian bisa melaporkan itu kepada pihak yang berwajib dengan undang-undang yang berlaku. Paham? Sampai sini? Paham. Nah, selanjutnya kemarin setelah ciri kita akan belajar tentang struktur. Nah, kira-kira struktur kebahasan itu pasti ada berapa? Pasti ada 3. Kira-kira yang pertama apa? Kalau struktur kebahasan itu pasti ada 3. Apa aja? Tesis. Terus Argumentasi. yang terakhir penegasan ulang. Tesis itu berarti apa? Gambaran umum dari apa? Dari berita. Benar, dari berita dan dari pernyataan yang akan kita tulis. Yang kedua ada argumentasi berisi Isi yang dikomentari berarti isi pendapat dari diri sendiri. dari diri kita yang nulis. Yang terakhir ada penegasan ulang, berisi kesimpulan. Jadi setelah kalian melewati 2 proses itu, kalian akan menyimpulkan menurut kalian tuh bagaimana sih baiknya, dikasih saran juga, dikasih solusi. Jadi kalau misalnya ada undang-undang tadi nih kalian nulis, kalian kasih solusi. Menurut kalian solusi yang bagus gimana? Kalau tentang undang-undang itu, kalian bilang tadi kalau undang-undang itu bagus. Nah, kira-kira solusinya yang baik apa? Biar undang-undang itu akan tetap terlaksana dan tetap berjalan. Masyarakat ikut andil dan berani untuk berpendapat. Selanjutnya ya, ini adalah materi yang saat ini. Kita akan belajar tentang langkah-langkah. Yang pertama, langkah-langkah dari membuat teks editorial.
Nah, kita harus buat nih. Kita harus tahu dulu gimana sih caranya buat teks editorial. Ada yang tahu nggak? Yang pertama itu apa? Membuat topik. Membuat topik yang kalian bahas di sini. Topiknya itu harus punya apa? Ketika kalian memilih topik, kalian berarti kalau memilih topik harus punya isu. Tahu isu itu apa? Masalah kayak. Isu itu masalah, benar sekali. Isu itu masalah. Sama halnya yang kayak tadi, ada undang-undang kekerasan seksual. Menurut kalian itu bermasalah apa enggak? Masalah kan? Nah, jadi masalah ini itu bisa diangkat menjadi suatu pernyataan. Kira-kira apa lagi topik yang menurut kalian bagus? Tentang apa? Pendidikan. Misal, ya, pendidikan sekarang menurut kalian bagus apa enggak? Kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Karena Indonesia tertinggal dari beberapa negara lain. Benar sekali, Indonesia itu emang negara yang tertinggal, terutama dalam hal pendidikan. Maka dari kita harus punya masalah dulu nih. Contoh tadi kita udah punya masalahnya tentang pendidikan. Pendidikan di Indonesia adalah pendidikan yang tertinggal. Nah, itu bisa dijadiin topik. Topik misalnya kita udah jadi nih ya, kita buat topik ya. Kita apa? Temanya mau apa? Pendidikan. Ya. Pendidikan. Nih. Terus yang kedua, setelah adanya topik apa? Mengumpulkan data. Selanjutnya adalah data. Tadi data. Dari pendidikan itu kita bisa ambil data dari mana? Dari berita. Terus artikel. Terus dari mana lagi? Web. Biasanya kalian nonton ada ngerti nih kenapa sih pendidikan itu bisa tertinggal? Biasanya dari mana? TikTok, YouTube. Nah, itu kalian bisa ambil data-data dari situ. Tapi data yang paling pasti harus kalian ambil adalah dari artikel, dari jurnal, dari situs-situs web itu. Jadi datanya itu bisa kalian tulis di sini. Nah, di data ini apa aja kira-kira? Kira-kira yang tadi itu masalahnya apa aja? Kan udah ada masalah nih, masalahnya isunya itu masalahnya tentang pendidikan. Nah, kira-kira data yang bisa diambil pertama apa? Indonesia tertinggal dari negara-negara luar. Pendidikan tertinggal. Iya. Dapetin selain pendidikan tertinggal, kurangnya tenaga kerja. Kurangnya seorang pendidik. Pendidik itu guru. Jadi guru di Indonesia itu termasuk masih rendah. Kenapa? Karena sekarang gaji guru itu termasuk gaji honorer. Ya, aku pernah lihat di apa boleh, silakan. Kayak di video gitu. Dari guru luar ini 1 jamnya cuma 4.000. Iya kan? 1 jam pelajarannya itu cuma 4.000. Gimana kalau misalnya sebulan? Bisa nggak untuk menghidupi kebutuhan keluarga? Enggak sih. Nggak bisa kan? Itu masih guru honorer. Adalah daerah terpencil. Nah, di daerah terpencil ini susah kan untuk akses apa-apa? Akses internet susah, akses apalagi yang susah? Kendaraan susah, transportasi susah. Nah, jadi sungai. Bener banget. Nah, ini adalah masalahnya nih. Topiknya adalah pendidikan. Masalahnya adalah ini. Kita mengambil data-data ini. Nah, setelah itu apa? Setelah topik data, selanjutnya ada apa lagi? Mengaitkan bagian editorial. Mengaitkan bagian editorial. Mengaitkan bagian editorial ini adalah pendapatnya kalian. Kalian harus berpendapat di sini. Jadi mengaitkan bagian editorial. Di sini kalian harus berpendapat. Pendidikan tertinggal. Menurut kalian baik apa enggak? Enggak kan? Kenapa pendidikan tertinggal? Sistem belajarnya masih susah. Sistem belajarnya masih full day. Kalian harus belajar dari pagi sampai sore, sampai hari Sabtu kadang. Masih belajar, masih harus les, masih harus ekstra. Sedangkan kalau di sekolah-sekolah luar, kalian nggak belajar terlalu banyak. Yang selanjutnya adalah kurangnya pendidik. Kenapa
pendidik itu masih kurang. Ya tadi itu Kurangnya apa? karenanya Minat. biaya honorernya cuma sedikit. Biaya honorer masih cuma sedikit. Berarti apa? Kurangnya minat sebagai tenaga pendidik. Nah, masih kurang minat sebagai tenaga pendidik. Masih belum banyak nih yang pengen jadi seorang guru maksudnya. Karena mikir, aduh gajinya cuma dikit, gajinya cuma kecil, buat apa jadi guru, ya kan? Selanjutnya adalah daerah terpencil. Di daerah-daerah di sini masih ada kan Ada. sekolah-sekolah yang belum mendapatkan akses internet, akses transportasi juga masih susah. Dari situ, inilah masalah-masalah yang ini. Dari topiknya pendidikan, terus ada masalah, kita mengaitkan dengan bagian editorial, pernyataannya diri kita. Menurut kita ini gimana ya ketiga ini, bener apa enggak ya? Begitu. Paham? Paham. Selanjutnya adalah Perbaiki isi. memperbaiki isi. Setelah semua ini jadi udah selesai sampai pernyataan, isinya kita baca lagi. Menurut kalian benar apa enggak? Terus nanti dikasih kesimpulan juga, dikasih saran, Kasih alasan. dikasih solusi, dikasih alasan. Nah, terus setelah perbaiki isi, kita harus memperbaiki isi sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu seperti EYD. Terus kalimat-kalimatnya harus kalimat yang Baku. baku. Bahasanya juga harus Formal. formal. Nah, seperti itu. Udah paham? Dabu. Ya, kita hapus dulu karena tidak cukup. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari teks editorial. Ada 3. Yang pertama adalah jenis interpretatif. Interpretatif, konservasial, dan juga explanatory editorial. Jadi, interpretatif itu adalah teks yang menerjemahkan. Interpretatif. Di sini interpretatif editorial adalah teks editorial. Kenapa tiduran? Bangun. Editorial yang berisi fakta. Nah, jadi di sini fakta-fakta yang tadi kita udah dapat di sini di interpretatif editorial ini. Jadi kalian bisa milih nih, kalian mau pakai data. Kalau mau pakai data, kalian harus pakai Fakta. apa? Interpretatif Interpretatif editorial. Terus yang kedua ada kontroversial editorial. Jadi di kontroversi ini kalian bisa pro, bisa kontra dengan suatu isu atau suatu masalah yang kalian ambil. Terakhir ada kalau yang di explanatory editorial, kalian cuma menjelaskan suatu masalah pada kalian tanpa ada fakta, tanpa ada dukungan explanatory editorial. Jadi kalian cuma menjelaskan nih, kalian ambil tentang pendidikan, tapi pendidikan itu kalian cuma menyatakan tentang pendapat kalian aja. Udah? Ya. Lumayan bisa paham ya? Ya. Bisa masuk sedikit-sedikit ya? Ya. Udah lemes semua nih, udah siang. Aku ingin kalian maju ke depan, tapi nanti setelah kalian membuat teks editorial dengan langkah-langkah seperti ini. Sebentar aja, sedikit aja dulu. 15 menit ya. Ya, Bu. Baik, ada yang sudah selesai? Saya, Bu. Ada yang ingin maju? Yuk, silakan Mas Yuna maju. Tadi udah selesai kan? Ya. Pernyataan pendapat. Pernyataan pendapat. Judulnya tentang apa? Tertinggalnya pendidikan Indonesia. Iya, boleh ayo. Pendidikan di Indonesia dapat dikatakan masih jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan negara-negara lain. Selanjutnya apa lagi? Pendidikan di Indonesia dapat dikatakan masih jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya, selanjutnya Bahkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, apalagi Finlandia. Tuh, Terus kamu nulis apa lagi? dukungan ekonomi akan memperkuat pendidikan sehingga mau tidak mau pemerintah haruslah menganggarkan Menganggarkan. dana yang tidak sedikit
Oh, berarti menurut kamu pendidikan di Indonesia harus punya ekonomi yang cukup. Ya. Ya, sudah selesai. Silakan. Ya. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Alhamdulillah. Saatnya mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa masuk ya, sedikit-sedikit. Amin, amin, amin. Jadi buat kalian tugas minggu depan ingat apa? Itu tadi Menyelesaikan membuat teks editorial. Jadi minggu depan kalian sudah harus presentasi, maju ke depan. Baik anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.